Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan dari pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Sabah. Pada pertemuan yang lalu kita bahas satu faidah, satu pelajaran, yakni rizqu minallahi ta'ala yadumu bitta'ati wa yadhhabu bil ma'siyah. Rizki dari Allah itu akan langgeng karena ketaatan dan bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena maksiat. Faedah yang akan kita bahas di kesempatan yang mulia ini adalah faedah yang kedua, ketiga, dan keempat. Faedah yang kedua, jannatul mu'mini daimatun wa jannatul kafiri zailatun. Artinya, surganya orang yang beriman itu dawam, ya, dawam, kekal, langgeng. Adapun surganya orang kafir ini zailah. Zailah ini tidak langgeng. Artinya kebahagiaan orang kafir yang mereka rasakan di dunia tidak akan langgeng. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk orang yang beriman surga. Ya. Penulis di sini Syekh rahimahullah berkata, "Inna lil mu'mini 'inda rabbih fil akhirati jannatan arduha ka'ardis sama'i wal ard. Fiha minan na'imi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Sesungguhnya seorang mukmin di sisi Rabb-nya memiliki surga. Artinya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan surga untuk orang yang beriman. Yang luasnya itu seperti luas langit dan bumi. Di dalam surga tersebut ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati seorang manusia. Jannatun daimatun man dakhalaha la yamutu abada. Surga yang abadi, kekal. Siapa yang memasukinya, dia tidak akan pernah mati selamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-25. Ar-Ra'd ayat 25. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan surga
yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tajri min tahtihal anhar. Mengalirlah di bawahnya sungai-sungai. Ukuluha daimun wa dhilluha. Senantiasa berbuah dan senantiasa teduh. Tilka uqbal ladzina taqaw. Itulah tempat kesudahannya orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirina an-nar. Sedangkan tempat kesudahan orang-orang kafir itu adalah api neraka. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita semua dalam ayat yang mulia ini bahwa surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa itu di dalamnya ada kenikmatan-kenikmatan. Jadi selalu berbuah, senantiasa berbuah dan senantiasa teduh. Jadi tempat yang sangat indah, tempat kembali yang dicita-citakan oleh semua orang yang beriman. Dan kita minta pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memasukkan kita ke surganya. Dan Allah selamatkan kita dari api neraka. Kita semua yakin ikhwah yang Allah muliakan bahwa diri kita ini tidak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Tidak mungkin, abadan. Ya. Oleh karena itu kita selalu hendaknya minta sama Allah. Merendahkan diri pada Allah, berdoa pada Allah agar Allah rahmati kita. Dan tidak boleh sombong dengan ilmu. Di antara cara mendapatkan rahmat Allah Jalla wa'ala adalah dengan kita mencari rahmatnya. Dan di antara tempat-tempat yang didatangi atau diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Majlis ilmu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dalam hadis ini Allah sebutkan wa ghashiyatuhumur rahmah. Mereka yang di majlis ilmu di masjid Allah Subhanahu wa taala diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amma jannatul kafiri wal 'asi wal mujrimi fahiya fid dunya faqat. Ya. Syekh berkata di sini adapun surganya orang kafir, orang yang bermaksiat, orang yang mujrim itu hanya di dunia saja. Itu surganya orang kafir. Tapi orang beriman itu bahagia di dunia dan di akhirat. Ya. Allah berfirman, Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir." Dunia itu penjaranya orang beriman dan dunia itu surganya orang kafir. Bagaikan penjara dunia ini. Coba perhatikan. Kita, ikhwan yang Allah muliakan, diatur oleh aturan. Aturan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an dan yang Rasul kita SAW sabdakan dalam hadis. Tidak boleh kita mengatakan kita bebas. Bebas, serba bebas. Bebas ngomong, bebas beramal, ya kan? Bebas berakidah. Tidak bisa. Penuh dengan aturan. Sekolah yang antum masuki, yang kita masuki, ada aturannya tidak? Kalau kita mau lulus, kita ikuti aturan. Ya. Oleh karena itu mereka yang menyeru kepada hurriyah, kemerdekaan. Ya. Kemudian ingin bebas dari aturan Allah Jalla wa'ala, ini orang-orang yang gila. Orang-orang yang tidak punya aturan.
dan tidak boleh kita ikuti. Karena kalau kita ingin lulus di akhirat kelak, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, kita ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seenaknya sendiri. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan oleh kami itu main-main? Wa annakum ilaina la turja'un? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi dunia ini sijnul mu'min. Ya. Melakukan maksiat enggak boleh. Minum arak boleh tidak? Enggak boleh. Ya tidak. Pacaran boleh? Tidak boleh. Ya. Riba boleh? Tidak boleh. Apalagi yang enggak boleh? Makan BABI. Apa itu BABI? Daging babi boleh? Enggak boleh. Ya. Jadi banyak yang enggak boleh, atau bukan banyak ya, sedikit sebenarnya yang enggak boleh itu. Ini kita tahan. Berzina boleh? Tidak boleh. Ya. Jadi ada aturan. Sijnul mu'min. Tapi wa jannatul kafir, surganya orang yang kafir, yang ingkar. Tapi ini terbatas sampai di dunia faqat. Paling setengah abad atau lebih dikit. Karena kalau sudah tua juga enggak nikmat. Kalau sudah tua, tulangnya sudah bunyi kretak-kretak. Ya kan? Jalannya sudah bongkok. Masih maksiat. Itu namanya tua-tua keladi. Semakin tua, makin jadi. Ya. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, rahimani wa rahimakumullah, dunia ini adalah sijnul mu'min wa jannatul kafir. Wa bin nadhari fi kitabillahi najidu anna jannatal kafiri wal mujrimi wal 'asi masiruha ila zawal. Dan melihat kepada kitab Allah, memperhatikan Al-Quran, kita dapati bahwa surganya orang kafir, orang yang bermaksiat dan orang yang berdosa itu zawal. Masiruh ila zawal. Fana, akan sirna. Sunnatullah, ini merupakan sunnahnya Allah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan tidak ada pengganti atau tidak ada perubahan bagi sunnatullah. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-43, "Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin, falan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila." Mereka tidak menunggu, melainkan apa? Melainkan sunnatul awwalin. Sunnah Allah yang Allah perlakukan kepada orang-orang yang terdahulu. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Kau tidak dapati pengganti bagi sunat Allah dan tidak dapati penyimpangan dalam sunnah Allah. Yang bermaksiat masirnya kepada zawal. Ya, yang taat sama Allah, Allah Subhanahu wa taala muliakan. Itu sunnatullah. Dari zaman dulu sampai sekarang. Di antara contoh yang disebutkan di kitab ini, yang Allah muliakan, ada 6 contoh. Yang pertama kaum Saba yang kita bahas. Allah kasih kenikmatan besar, tapi ketika mereka berpaling, Allah ganti 2 kebun yang indah, 2 kebun yang buahnya Masya Allah, diganti dengan 2 kebun yang apa? Kebun yang dipenuhi dengan buah-buahan yang pahit, ya, dan buah semacam pohon cemara dan sedikit dari buah bidara. Gara-gara apa? Tidak bersyukur sama Allah. Contoh yang lain,
Allah sebutkan juga dalam surat Al-Kahfi, kita bisa lihat ayat yang ke-32, 33, kemudian dijelaskan penghancurannya di ayat yang ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhl wa ja'alna bainahuma zar'a. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a. Wa fajjarna khilalahuma nahara." Jadi, berilah perumpamaan kepada mereka dua orang laki-laki, salah satunya itu memiliki dua kebun, dikasih kenikmatan. Ada seseorang dikasih kenikmatan dua kebun besar. Kebun yang ditumbuhi dengan anggur, kebun anggur. Wa hafafnahuma binakhl. Dan kebun anggur itu dikelilingi dengan kebun kurma, dengan pohon-pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a. Antara dua kebun itu kami jadikan zar'a, ladang, kata Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa bayangkan indahnya kebun itu. Kiltal jannataini atat ukulaha, dan dua kebun itu menghasilkan buahnya. Walam tadlim minhu syai'a, tidak kurang sedikit pun buahnya itu. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Kemudian kami alirkan di antara sela-sela kebun itu sungai. Sangat-sangat indah dan sangat-sangat kaya Allah kasih. Tapi karena tidak bersyukur sama Allah, Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 42, "Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi 'ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada." Jadi kebun itu, hartanya itu ditimpa dengan apa? Musibah. Buah-buahnya dihancurkan. Ya. Fa asbaha yuqallibu kaffayhi. Menyesal dia. Dia menjadi membolak-balikan dua telapak tangannya. Karena menyesal apa? Ala ma anfaqa fiha. Atas apa yang dia infakkan untuk itu. Dia sudah menginfakkan harta bendanya. Dia sudah menginfakkan waktunya. Ya. Dia sudah keluarkan. Modalnya sudah habis untuk kebun-kebun itu. Tiap hari juga dia perhatikan. Dia targetkan nanti akan dapat nih panen yang sangat besar, yang menghasilkan harta kekayaan yang besar. Tapi nggak bersyukur sama Allah, rugi. Ya. Wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Jadi pohon itu hancur, roboh. Roboh beserta penyangganya. Dan dia pun berkata, wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Nah, itu penyesalan yang tidak ada artinya. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dari orang-orang yang tidak bersyukur adalah ashabul jannah, orang-orang yang punya kebun di surat Al-Qalam. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam, "Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun fatafa 'alayha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kas-sarim." Sesungguhnya kami menguji mereka sebagaimana kami telah menguji ashab al-jannah, orang-orang yang memiliki kebun. Mereka bersumpah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ya. Ini mereka bersumpah, kami akan petik itu hasil buahnya, kami akan panen di pagi hari supaya tidak ada orang miskin yang datang. Wala yastathnun, artinya mereka tidak menyisihkan dan tidak mengucapkan insyaallah. Mereka yakin tuh, pagi hari kita pagi-pagi panen. Ya. Allah berfirman, "Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum na'imun." Maka kebun-kebun itu ditimpa dengan bencana min rabbik, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum na'imun, dalam keadaan mereka tidur. Lagi tidur, habis itu kebunnya. Bagi Allah sangat mudah untuk menghancurkan
apa yang dimiliki oleh orang yang tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahat qasarim, jadi hitam itu kebunnya. Ya. Jadi lamma qarrara ashabul jannati an yuhrimul fuqara wal masakin zalat jannatuhum jazaa'a wifaqa wa la yadlimu rabbuka ahada. Ketika mereka ashabul jannah, orang-orang kaya punya kebun itu, ingin mengharamkan orang-orang fakir dan orang-orang miskin dari hasil kebunnya, Allah hancurkan kebunnya itu. Jazaa'a wifaqa, balasan yang setimpal. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu sama sekali tidak mendolimi siapapun. Contoh yang lain, kaum Fir'aun, kaumnya Fir'aun. Lamma stajabu li Fir'aun wa harabu Musa. Ketika mereka mengikuti ajakan Fir'aun, kemudian memusuhi Musa, memerangi Musa dan orang yang beriman bersama Musa, kemudian mengejar Musa, aghraqahumullahu ma'a Fir'aun. Allah tenggelamkan mereka bersama Fir'aun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 57 sampai 59. Fa akhrajnahum min jannati wa 'uyun. Kami keluarkan mereka Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikutnya dari kebun-kebun dan dari mata air, wa kunuzi wa maqamin karim, dan dari kekayaan mereka, pembendaharaan dan kedudukan yang mulia. Kadzalika wa awrathnaha bani Israil. Demikianlah kami wariskan untuk Bani Israel. Fir'aun enggak ada yang berani sama Fir'aun dan bala tentaranya itu. Tapi sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan mereka dengan sebab yang Allah sudah tentukan, subhanallah. Mereka kejar Musa dan Bani Israel, dan Musa alaihi assalam itu berada di tepi Laut Merah, di belakangnya Fir'aun. Kemudian dikatakan inna lamudrakun, kita pasti disusul nih, kata kaumnya. Ya, dengan takkid, inna lamudrakun. Inna takkid, lamnya takkid, dan jumlahnya jumlah ismiyah. Dalam bahasa Arab ini 3 penguat. Yang pasti disusul. Karena sudah dekat, kelihatan. Kalau masuk ke laut mati juga. Diam juga mati juga. Ya, bayangannya sudah luar biasa kacau. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang Musa, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Rabbku, Allah Subhanahu wa taala Rabbku akan memberikan petunjuk kepadaku. Ya, kemudian Allah wahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya di laut itu. Fanfalaq, maka terbukalah laut itu, Laut Merah itu menjadi berapa bagian? 12 bagian. Wa kana kullu firqin kat-tawdil azim. Setiap bagiannya seperti gunung besar. Keras, benda cair jadi padat dan sangat keras. Kemudian tidak becek. Dan ada lubang-lubangnya setiap bagiannya itu. Ketika kaumnya Musa masuk, Bani Israel, mereka sering lihat, oh saudaranya samping kanan, samping kiri, terus jalan. Subhanallah. Lewat, Fir'aun masuk dan bala tentara masuk, dihancurkan sama Allah di situ. Bagi Allah sangat mudah. Ya. Dan ini doa, subhanallah. Kekuatan doa itu luar biasa. Ya. Jadi kita ini ikhwan punya Allah Jalla wa'ala, Rabbuna. Kalau kita baca Quran, baca kisah para nabi, kisah orang-orang soleh, ya, jadi kita menjadi merasa kuat dengan Allah Jalla wa'ala dan tenang. Ya. Jadi jangan merasa lemah. Aduh, orang Islam ini lemah gitu ya. Enggak, orang Islam punya apa? Kekuatan doa. Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya semua, banyak dari kaumnya itu kafir sama Nabi Nuh. Yang ikut Nabi Nuh sedikit sekali. Dan dakwanya 950 tahun. 1000 tahun kurang 50. Ya kan? Bukan waktu yang sangat singkat.
Bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, enggak. Ratusan tahun. Tapi yang ikut cuma berapa tuh? Kurang dari 100. Bahkan ada yang mengatakan 12 orang. Di antara ulama yang mengatakan demikian. Sedikit sekali. Ya. Tapi subhanallah, dengan kekuatan doa dihancurkan itu kaum. Jadi jangan menyepelekan apa? Doa. Nabi Hud juga demikian. Ya. Hud hadzara qaumahu min zawalil al-jannati anhum. Nomor 5, contoh nomor 5 ya. Nabi Hud memberikan peringatan kepada kaumnya akan hilangnya kenikmatan ya jannat ya dari mereka. Bisa dilihat di surat Asy-Syu'ara dari ayat yang ke-132 sampai 135. Kemudian di yang ke-6, contoh yang ke-6, wa yuhadziru rabbuna jalla wa ala kullaman kafara wa tagha wastakhdama ni'matallahi fil fasad wa yuhaddiduhu bizawali jannatihi wa tadmiriha wa ihtiraqiha. Qala ta'ala ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah min nakhilin wa a'nab تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Rabbuna, Rabb kita memberikan tahdzir, peringatan kepada setiap yang kufur, yang melampaui batas, yang menggunakan nikmat Allah dalam kerusakan. Dan Allah mengancamnya dengan cara menghilangkan kebunnya dan menghancurkannya dan juga membakarnya. Ini diancam. Dan ancaman ini berlaku untuk setiap orang yang durhaka sama Allah. Orang yang melampaui batas. Orang yang menggunakan nikmat Allah Jalla wa'ala dalam maksiat, dalam kerusakan. Ini berlaku. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 266. Allah berfirman, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah. Apakah salah satu di antara kalian itu senang, suka, punya kebun? Tajri jannatun min nakhili wa a'nab. Kebun kurma dan anggur. Apakah salah satu di antara kalian, kata Allah, senang atau suka punya kebun kurma dan kebun anggur? Tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai. Lahu fiha min kulli thamarat. Kemudian dia memiliki berbagai macam buah-buahan. Wa asabahul kibar. Kemudian datanglah masa tuanya. Datanglah apa? Masa tuanya. Walahu dzurriyyatun du'afa. Dan dia memiliki keturunan yang lemah, yang masih kecil-kecil keturunannya. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Dan Allah habarkan kebun itu ditimpa dengan i'sar. I'sar ini angin yang sangat kencang. Fihi nar. Di dalam angin itu ya ada api. Jadi anginnya mengandung api. Disertai api, fahtaraqat, maka terbakarlah kebun tersebut. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tatafakkarun. Mudah-mudahan kalian bisa berpikir. Dan ayat ini berlaku secara umum. Ayat ini berlaku untuk siapa saja yang kufur, untuk siapa saja yang melampaui batas,
untuk orang-orang yang menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala bukan pada tempatnya. Mengkufuri nikmat Allah, menggunakan nikmat Allah untuk kerusakan. Pasti dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah Jalla wa ala. Ini faedah yang kedua, ya. Jadi faedah yang kedua, ikhwah yang Allah muliakan, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, jannatul mu'mini daimatun wa jannatul kafiri zailatun. Jadi surganya orang beriman itu daimah, dawam. Ya, terus menerus, ada kekal. Adapun surganya orang kafir itu hilang. Ya, tidak dawam. Itu pun kalau di dunianya dia senang. Kalau di dunianya senang, ya tidak. Orang kafir yang enggak senang. Ini gimana ceritanya? Ada peristiwa kan? Ada cerita kan? Ada orang kafir, orang Yahudi kalau nggak salah ya, ceritanya Syekh Utsaimin itu. Dia ngelihat Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di atas keretanya, tunggangannya, dan hidup dengan kelihatan bahagia. Kemudian si Yahudi penjual minyak ini berkata, bukankah Nabi Anda itu bersabda, ya, bahwa dunia itu adalah sijnul mu'min wa jannatul kafir. Gimana tuh jawabnya? Ibnu Hajar rahimahullah pintar. Ya, dia bilang, ana dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang ana sekarang berada, ini seakan-akan memang sijnul mu'min, penjaranya orang mukmin. Dan keadaan kau sekarang yang sengsara itu, ya, itu adalah dibandingkan dengan di akhirat kelak, itu adalah surganya kamu. Akhirnya dia masuk Islam. Ya. Nah itu. Faedah yang ketiga, Al-ardul mubarakah hiya biladus Syam. Jadi negeri yang diberkahi adalah negeri Syam. Ya. Fattaqullaha ya ahla Syam fi biladis Syam. Jadi negeri Syam, yang dimaksud dengan Syam itu mencakup 5 negeri sekarang itu. Di sini disebutkan, dan sebagaimana disebutkan juga oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, ya, hafizahullah ta'ala, di buku beliau Qadiyatu Filistin, negeri Syam itu mencakup 5 negeri sekarang. Syam itu mencakup 5 negeri. Yang pertama, Filistin. Yang kedua, Al-Urdun. Yang ketiga, Suriah. Yang keempat, Lebanon. Dan yang kelima, Juz'un minal Iraq, sebagian dari negeri Irak. Jadi Palestina, Yordania, terus Suriah, Lebanon, dan sebagian dari Irak. Ini namanya Syam. Syam. Ya, sekarang dibagi-bagi gitu. Dan negeri itu negeri yang diberkahi. Allah sebutkan tentang negeri Syam itu adalah negeri yang diberkahi di dalam 4 ayat dalam Al-Quran. Ayat yang pertama di surat Saba ayat 18 yang pernah kita baca. Ya, waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha as-sayr siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Syahidnya adalah al-qura allati barakna fiha, negeri-negeri yang kami berkahi. Itu maksudnya negeri Syam. Kemudian di surat Al-Isra ayat 1 Allah berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu
linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah sebutkan di sini barakna haulahu, yakni yang kami berkahi sekitarnya. Ini dalil yang kedua. Ayat yang ketiga, surat Al-Anbiya ayat ke-71. Wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Ya. Al-ard allati barakna fiha, ini maksudnya adalah Syam. Yang keempat, Al-Anbiya 81. Wa li Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang, asifatan, tajri, yang berhembus di bawah perintahnya, ilal ardil lati barakna fiha, ke negeri yang kami berkahi. Qala Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari berkata, al-ardul lati barakna fiha yakni Syam. Negeri yang kami berkahi adalah negeri Syam. Dan negeri Syam tadi mencakup berapa negeri? 5. Palestina, Yordan, Suria, terus Urdun, dan sebagian Irak. Itu negeri Syam. Negeri yang Allah berkahi. Ya. Dan dalam hadis itu banyak Rasulullah SAW menjelaskan tentang keberkahan negeri Syam. Di antaranya saya bacakan satu hadis Rasulullah SAW, hadis yang ketiga, yang keempat di sini ya. Idza fasada ahlu Syami fala khaira fikum. Kalau penduduk negeri Syam itu sudah rusak, tidak ada kebaikan di antara kalian. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin, la yadurruhum man khadalahum hatta taqum as-sa'ah. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang ditolong, tidak memudaratkan mereka orang yang menghinakan mereka sampai tegak hari kiamat. Itu maksudnya negeri Syam ya. Baik. Faedah yang terakhir, tadi faedah yang ketiga, sekarang faedah yang terakhir. Ini faedah sangat penting. Al-amnu wal aman ni'matun min Allah ala ibadihi tadumu bisyukri wa tadhhabu bil kufri wal ma'asi. Keamanan merupakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang akan kekal terus ada dawam dengan syukur dan akan dicabut oleh Allah karena perbuatan maksiat. Wal iyadzu billah. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, man amana minkum man asbaha aminan fi sirbihi. Barang siapa yang merasa aman di tengah keluarganya, man asbaha aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang merasa aman, dia berada di tengah-tengah keluarganya, dirinya aman, ya, keluarganya aman, negerinya aman di pagi hari. Kemudian sehat jasadnya. Kemudian dia punya makanan di hari itu, makanan pokok. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Seakan-akan dia mendapatkan semua dunia, subhanallah. Jadi kita harus punya pikiran yang diluruskan, pandangan kita ya harus sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Jadi mindset kita harus sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Sebenarnya kalau kita kembali ke ajaran Rasulullah SAW, kita diajarkan qanaah, aman, kemudian apa lagi? Sehat jasadnya, kemudian apa lagi? Punya makanan di hari itu. Dunia sudah. Masya Allah, mau cari apa lagi?
bahagia. Orang cari bahagia ya sampai mikir botak, pusing, ke sana kemari nggak dapat bahagia. Sesungguhnya bahagia itu saat ini pun juga kita bisa mendapatkan bahagia. Saat ini, jangan nunggu nanti. Saat ini, sekarang, kalau bahasa Cirebon, sekin. Ya, di sekarang, bahagia kita bisa. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur sama Allah. Iya betul. Ingat Allah. Duduk di majelis. Wah, itu nikmat, Masya Allah. Nyaman. Duduk di majelis sakinah dikasih sama Allah. Duduk sakinah, ketenangan, Masya Allah. Bahkan sebagian kita saking tenangnya, saking sakinahnya, ngantuk-ngantuk sampai tidur. Yang lain baca subhanakallahumma bihamdika, dia baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Saking nikmatnya. Baik, tapi jangan tidur ya. Tapi ba'da maghrib enggak ada yang tidur insyaallah. Ba'da maghrib ya. Jadi kebahagiaan itu enggak nunggu nanti. Sekarang bahagia. Bisa bahagia. Ngapain nunggu nanti? Ya tidak? Nah, kita bisa duduk dengan kawan-kawan, bisa sehat, ya, aman, wajib kita syukuri. Di negeri yang enggak aman, ikhwan fillah, rahimakumullah, itu na'udzubillah. Antum bisa baca, antum bisa saksikan, antum bisa dengar. Ya. Itu pelajaran buat kita. Negeri-negeri yang berantakan karena beberapa kelompok yang menyimpang, ya, inginnya cepat gitu ya. Inginnya cepat. Itu seperti itu. Negeri-negeri yang perang, na'udzubillah, enggak tenang. Antum punya mobil semewah-mewahnya, punya rumah senyaman-nyamannya, aman tidak? Bisa nikmati tidak? Tidak bisa nikmati. Keluarga, kita juga khawatir sama keluarga kita. Kita juga khawatir nyawa kita. Takut. Bahkan di sebagian tempat itu, ya, Anda dapat informasi, imam baca dan seterusnya dengar, itu mau tidur itu harus minum pil, enggak satu pil, akhi. Bok, minum. Terus minum tidur. Tiba-tiba rumahnya didobrak. Tiba-tiba digosok. Ya, bukan hanya nyuri barang, tapi apa? Nyuri kehormatan keluarga. Wal'iyadzubillah. Anak istri, ya, digosok dan seterusnya. Ini aman? Tidak aman. Bahagia seperti ini? Enggak bahagia. Wajib oleh karena itu kita menjaga nikmat aman dengan cara bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian tempat, akhi, salat subuh enggak bisa ke masjid. Padahal mereka rindu untuk ke masjid. Yang ke masjid belum tentu bisa pulang. Hilang sudah. Hilang nyawanya maksudnya. Subhanallah, di negeri yang aman ini banyak di antara kita harus salat subuh ngorok di rumah. Sudah azan tetap ngorok. La haula wala quwwata illa billah. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Salat subuh di rumah. Ya. Nikmat, keluar salat subuh di masjid. Enggak ada alasan lagi, enggak ada corona juga. Ya. Nah ini. Ini ikhwah yang Allah muliakan. Kita harus bersyukur akan nikmat aman. Di sini katakan nikmat aman ini merupakan apa? Nikmat yang besar yang wajib disyukuri. Baik, kaifa natahassalu 'ala al-amni wal aman fi mujtama'atina? Bagaimana kita bisa memperoleh nikmat keamanan dalam masyarakat kita? Bagaimana?
Al-amnu wal aman yasudu fil mujtama'at bil asbabit taliyah. Jadi kita mendapatkan nikmat aman, ya, dan nikmat itu bisa didapatkan di masyarakat, ya, dengan sebab-sebab berikut ini. As-sababul awal, sebab yang pertama, al-imanus sadiqu, al-aqidatus sahihatu, ifradullahi bil ibadati wal ibti'adi anisyirki. Ini yang pertama. Jadi sebab yang pertama, wasilah yang pertama adalah keimanan yang benar, akidah yang lurus, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Jadi yang pertama, maka ini merupakan syarat. Tidak ada keamanan tanpa tauhid dan menjauhkan diri dari syirik. Ya. Kalaupun ada, itu keamanan yang semu. Ya. Dan itu hanya di dunia saja. Ya. Jadi kalau ingin aman, betul-betul aman jiwa raga, aman negeri, tentram, harus didasari dengan iman, akidah yang lurus, ibadah kepada Allah semata, dan tidak berbuat syirik. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maksudnya dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. As-sababus tsani, sebab yang kedua adalah apa? Tatbiqu syariatil Islam fil mujtama'i huwa tariqun ila al-amni wal aman. Mentatbiq, mempraktekkan, ya, mempraktekkan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat. Ya, ini merupakan jalan mendapatkan keamanan. Tatbiqus syariah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah 66, walau annahum aqamut Taurata wal Injil wama unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya mereka menegakkan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, niscaya mereka akan makan dari atas dan dari bawah mereka. Dikasih rezeki banyak sama Allah dan aman. Ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. As-sababus tsalits, sebab yang ketiga, i'ta'u wa raddil huquq li ashabiha. Memberikan dan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Raddul huquq, memberikan hak-hak kepada yang memiliki hak. Idza a'tan nasu haqqallahi 'alaihim bi an 'abaduhu wahdahu la syarika lah wa a'ta kullu wahidin minna ma 'alaihi min haqqin lil akharina fa innal amna wal amana sayasudu fil mujtama'atil islamiyah. Apabila manusia memberikan hak Allah yang Allah wajibkan atas mereka, yakni mereka beribadah hanya kepada Allah semata, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Dan apabila setiap salah satu dari kita memberikan haknya orang lain yang punya hak di atas kita, artinya kita punya hak dan kewajiban, ya kan? Kita punya hak dan punya kewajiban. Setiap kita
menunaikan kewajiban kita, dan kita akan menerima hak kita. Kalau kita menunaikan hak orang lain atas kita, memberikannya betul-betul, maka keamanan ini akan terasa di tengah-tengah masyarakat Islam. Dari keluarga dulu, istri dan suami punya hak, punya kewajiban. Seorang wanita jangan nuntut haknya saja, tapi harus menunaikan kewajibannya atas suaminya. Suami juga gitu, jangan nuntut hak dulu, tapi tunaikan apa? Kewajiban suami yang Allah wajibkan pada istrinya. Anak kepada orang tuanya, orang tua pada anaknya, dan seterusnya. Wa ati kulladzi haqqin haqqahu. Ya. Dan ada 10 hak yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini hak terbesar. Beribadah pada Allah, tidak berbuat syirik. Wa bil walidaini ihsana. Hak kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba, kepada kerabat. Kerabat kita, kakak kita, adik kita, paman kita, bibi kita. Ya. Dan seterusnya. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jaridil qurba wal jaril junubi. Wal jaridil qurba, dan tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Wasahibi bil jamb. Wasahibi bil jamb. Wasahibi bil jamb. Ini di antara tafsirnya adalah istri. Wabnis sabil, dan ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. Wa ma malakat aymanukum, dan budak kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang yang mukhtal. Mukhtal itu apa? Sombong. Orang yang sombong Allah nggak suka. Sombongan itu kalau ada di hati, itu bisa menghalangi seseorang dari masuk surga. Ya, tempat kesombongan itu di neraka, walaupun sebesar biji zarrah, waliyadzubillah. Allah nggak suka. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Fakhur yang membanggakan diri. Wa minal huquqil 'azimah allati idza uddiyat fa innaha tawaffara al-amn wal aman wal iman fil bilad haqqur ra'i war ra'iyah. Di antara hak yang besar yang apabila ditunaikan maka akan muncul keamanan yang menyebar, ya. Jadi masyarakat akan mendapatkan keamanannya. Yani apa? Hak ra'i war ra'iyah. Jadi menunaikan hak ra'i itu pemimpin, war ra'iyah, dan hak rakyat. Jadi pemimpinnya tahu hak rakyat. Apa yang harus ditunaikan? Rakyatnya tahu hak pemimpin. Bagaimana harus menunaikan hak pemimpin? Ya. Kalau nggak ngerti, berantakan, kacau. Kacau. Ya. Nah, jadi haqqul hakimi wal mahkum fa idza adda ar-ra'i haqqa ra'iyatihi wa addat ar-ra'iyatu haqqa ar-ra'i 'alaiha sadal amnu wal amanu fil bilad. Jadi kalau rakyat menunaikan hak pemimpinnya, pemimpin menunaikan hak rakyatnya, maka akan terwujud keamanan. Akan terwujud keamanan. Jadi kita sebagai rakyat harus tahu apa saja hak pemimpin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Kemudian sebagai pemimpin harus tahu hak rakyat apa saja. Ya. Jangan enaknya saja. Pemimpin itu nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya. Jangan berjanji dengan janji yang palsu. Ya. Jangan menjanjikan nanti gini, nanti gitu, nanti gini, nanti gitu. Tapi tidak terwujudkan. Ya. Dulu kaum salafi itu ya takut kalau jadi pemimpin, lari itu.
Kalau diangkat jadi pemimpin, nangis mereka. Nangis di malam hari, khawatir. Anda bisa lihat Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, di malam hari sholat, nangis. Kemudian di malam hari melihat-lihat keadaan kaum muslimin, nangis di malam hari. Ya, sebagian orang di masa kini itu rebutan jadi pemimpin, sampai ngutang-ngutang, ya, menghabiskan harta. Kemudian setelah jadi pemimpin, menang, sujud syukur. Dan ini gimana ceritanya? Sujud syukur, nggak nangis, senang, ketawa-ketawa. Sebagiannya minum arak. Alhamdulillah. Yang tidak jadinya masuk rumah sakit jiwa. Ini muskilah, ya. Padahal ngejar tanggung jawab tuh, ya. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.